Halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol, masih bersama saya Daris dan Mas Budo dari OPFC juga. Kali ini kita akan membahas One Piece chapter 1167. Nah, sebelum kita bahas, jangan lupa dulu subscribe yang belum subscribe. Yang udah subscribe, thank you atas dukungannya. Tanpa dukungan teman-teman, kita nggak akan bisa berjalan sampai sejauh ini. Oke. Harald. Ini kayak apa ya istilahnya? Dia pengen membuktikan diri sampai jadi legenda di lautan. Mm-mm. Tapi ya sesimpel itu Ini sih. Jadi sampai disamain sama Florian Triangle kan? Mm-mm. In a way aku ngerasa bahwa ini Oda ngingetin lagi kalau Florian Triangle tuh masih ada, nanti akan dibahas gitu. In a way ya. Jadi kayak ya subtle lah. Nah, Entah ntar dipakai apa enggak gimana Oda. Cuman ini juga kayak menegaskan kalau apa sih yang di Florian Triangle itu bukan raksasa. bukan harap. Enggak, dan kemungkinan itu buat subtle hint kalau yang di Florian Triangle itu sempat ada teori kalau mereka itu Galela, tapi bukan gitu loh Mas. Soalnya kan di sini yakin bukan Florian Triangle karena bentuknya manusia. Jadi ini kayak subtle hint kalau ada kemungkinan yang di Florian Triangle itu sama sekali bukan, nggak ada hubungannya sama raksasa, dan bentuknya berarti bukan Galela yang tukang kayu raksasa itu yang gosipnya ada di Pang Hazard. Lanjut. Gosipnya. Ya, gosipnya kan kita masih belum tahu ya. Teori. Terus ini fast forward banget ya. Tanksnya udah gede. Karena memang nggak ada yang perlu diceritain di antara itu sih. At least tidak di sini. Dan emang fokusnya kan emang yang berkaitan sama Harald. Nah, Rox itu berkaitan erat sama Harald, makanya diceritain juga, ya kan. Terus langsung ke fast forward lagi ke apa sih istilahnya? Si Harald ini diangkat jadi kayak apa ya? Kayak masih permukaan ya. God's Blade. Devoted Blade kalau di laut permukaan. Bahasa Indonesianya apa ya? Bentar, ku cek dulu. Pedang Dewa. Pedang Dewa ya. Senjata rahasia Ksatria Dewa. Pedang Dewa, benar. Nah, ini ternyata kita dikasih kayak apa ya? Lore drop soal Knights of God ya. Ada perjanjian laut dangkal, perjanjian laut dalam, sama perjanjian laut sangat dalam. Nah, yang perjanjian laut jelek banget ya kalau dibuat Indonesia. Iya sih. Nah, kalau laut dalam dan laut sangat dalam itu hanya mengikat 13 orang. Nah, yang laut dangkal ini kemungkinan yang banyak, yang agak banyak. Jadi kalau udah masuk, makanya ini tuh kalau menurutku ya apa ini menurutku kayak kontrak laut dalam dan laut sangat dalam itu tuh beneran kontrak khusus yang mana special privilege dari Imus seperti teleportasi dan apa namanya bisa dirasuki dan kemudian regenerasi itu baru di situ. Jadi untuk yang laut dangkal ya udah sih cuman cap aja. Cuman bisa dikendalikan saja mungkin menurutku loh ya. Ya, nanti kita lihat lah lore-nya bakal kayak gimana. Atau mungkin enggak, aku juga ngerti. Yang jelas safe to say kalau ada yang aku tuh muncul di medsos dan lain sebagainya. Gimana Shanks bisa terluka padahal punya perjanjian sama punya tato itu gitu. Padahal secara subtil, secara implisit di sini dijelasin kalau kamu pengen ngerti dunia itu seperti apa, kamu harus masuk ke laut dalam atau laut sangat dalam gitu. Nah, Shanks itu kemungkinan belum dapat privilege ya. Shanks belum dapat privilege itu, makanya dia masih terluka, makanya dia juga belum ngerti itu dunia seperti apa dan dia pengen ngerti gitu. Menurutku gitu sih. Jadi
Aku nggak tahu sih kamu nunjukin ini atau enggak. Yang jelas 13 orang itu 5 Gorosei, 8 God's Knight gak sih? Bisa jadi. Soalnya kan udah perjanjian laut sangat dalam ya, yang hanya mengikat 13 orang. Nanti kalau sangat dalam Gorosei, laut dalam ya God's Knight gitu. Mungkin ya. Kemungkinan kayak gitu. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Soalnya kan kita nggak tahu nih, masih belum tahu nih Gorosei itu ya terikat kontrak. Tapi dihitung apa enggak kita nggak tahu. Tapi yang pasti Gorosei juga terikat kontrak. Kemungkinan sih ya seperti katamu itu. Karena kalau cuma 8 make sense tuh. Maksudku nggak terlalu banyak. Pengenalan karakternya make sense. Terus kemudian kalau match up-nya nanti dengan Revolutionary Army make sense juga. Karena Revolutionary Army juga nggak banyak-banyak. Sih. Ya, masuk lah. Tapi safe to say, ketika Shanks laut dalam dan laut sangat dalam itu dapat privilege regenerasi, sementara laut dangkal enggak. Safe to say kemungkinan kayak gitu. Iya, itu kan luka, itu kan nunjukin itu ya, menurutku ya. Oda itu kan akan selalu seperti itu ya, memperhatikannya implisit kan. Shanks punya luka, dia ada perjanjian. Ya berarti memang perjanjian laut dangkal tuh nggak nyembuhin luka, nggak punya efek regenerasi. Ya itu makanya, ya safe to say makanya kan dari yang kelihatan kemungkinan besar kayak gitu. Kita tunggu konfirmasinya aja. Kalau punya itu ya itu sih, matter of reading comprehension aja sih. Terus apa? Harald sama Neptune ya wajar sih mereka ngalamin sesuatu yang mirip, diskriminasi karena ras. Dan mereka juga bangsa kuno, sama-sama bangsa kuno. Yang udah ada dari lama ya, yang punya kaitan langsung sama Ancient Kingdom. Dan ini berkaitan langsung sama teori Shirahoshi. Ya. Coba Mas, gimana tuh? Banyak banget nih yang berteori. Apa? Kalau Shirahoshi sama apa? Loki ini. Loki. Nyambung apa sih? Mosa itu ya? Nah, aku ngerasa mereka akan berhubungan one way on another gitu loh. Maksudku, Shirahoshi itu kan butuh bodyguard ya, basically. Dengan badan sebesar itu, terus kemudian Loki yang juga Ancient Giant yang dia lebih besar dari your usual giant, itu fitting tuh kalau mereka akan dipasanginnya mungkin tidak dalam bentuk romance atau apa gitu, tapi menjadi guardian dari Poseidon tuh masuk akal Loki nantinya. Tapi kalau ada teori yang nunjukin Mosa tuh sebenarnya masuk akal tapi stretching juga. Apalagi kemudian ditunjukkan ada yang pointing di Twitter bahwa cara ngomongnya beda nih Shirahoshi sama Mosa terlihat seperti Mosa yang orang dewasa itu ya. Shirahoshi terlihat terbaca seperti anak yang ngomong terbata-bata Shirahoshi. Makanya menurutku safe to say kalau itu teori gugur. Ya teori bahwa Mosa itu Shirahoshi ya. Lebih make sense kalau Neptune malah. Tapi betul, belum tentu. Lebih make sense kalau Neptune. Badan kita kan belum ngerti ini cowok atau cewek. Iya sih. Sama ini Mas. Kenapa aku nggak dari awal udah yakin bahwa ini kayaknya bukan Shirahoshi? Soalnya Shirahoshi sendiri bilang, dia pernah bilang kalau Loki itu pernah bilang bahwa dia udah berteman lama dengan Mosa yang ngobrol di dandan musim itu. Nah, sementara Shirahoshi selama ini cuman pernah ngobrol sama Megalo waktu ngomong sama Luffy. Dia nggak pernah ngobrol sama siapapun selain sama Megalo. Satu itu. Dua, kalau emang Shirahoshi sama Loki udah berteman lama, dia nggak akan shock ngobrol sama Luffy gitu loh. Dia kan shock ya ngelihat Luffy ngomongnya kasar. Lah Loki lebih kasar lagi gitu loh. Loki lebih kasar lagi ngomongnya. Makanya jadi kemungkinan mungkin nanti mereka akan berkenalan lah, ada suatu hubungan erat seperti orang tuanya, tapi tidak apa istilahnya, bukan berarti Mosa ini Shirahoshi gitu.
Ya, ini menarik buat dibahas sih. Tapi lanjut dulu. Menarik kalau dokter Kureha sih, Dok. Menarik, tapi aku masih belum bisa ngelihat arahnya kemana kalau Kureha ya. Betul. Betul. Masih Aku stretch, cuma masih ngelihat, reaching. ya itu cuman apa ya, wishful thinking aja, nggak ada teori pendukungnya juga. Kureha itu kayak disimpan banget sama Oda, tapi itu buat lain kali aja ya dibahasnya. Fokus ke sini lagi. Nah, ini Fisher Tiger nih. Banyak yang apa ya, nganggep ini plot hole. Bahwa, apa ya istilahnya? Loh, berarti Fisher Tiger tuh nyelamatin, dia nggak manjat red line seperti yang diceritakan dong. Banyak yang nganggep gitu. Bahkan Greg pun sempat nganggep ini plot hole di Twitter ya. Kalian lupa baca Fishman Island sih. Harus dibaca ulang emang. Aku pun harus baca ulang, soalnya agak-agak lupa. Jadi sebenarnya kan ini ya Mas ya. Baca ulang, jadi aku baru baca ulang, jadi clear SD aku pas baca ini. Ya sebenarnya kan bahwa Fisher Tiger memanjat red line itu adalah cerita dari orang lain. Bukan cerita Itu legendanya. legendanya seperti itu. Sama halnya Luffy yang menyandera Vegapunk, Smoker yang menyelamatkan Arabasta, itu cuma cerita dari orang lain. Nah, kenyataannya ini kita dikasih lihat seperti ini. Fisher Tiger berjuang untuk menyelamatkan, tapi ada bantuan pihak ketiga. Yaitu tak lain dan tak bukan, ya pasti Sang sih ini. Walaupun kenapa Mas? Kalau ada yang ngomong nih Samrock jangan-jangan. Matanya satu. Rambutnya pun beda Mas. Rambutnya beda. Rambutnya pendek ini. Pendek nih Sang sini. Udah jelas Shanks. Terus kita dikasih lihat juga Shanks yang emang ganteng tuh orang. Shanks sama Shamrock. Yang menarik emang ini sih, yang bikin mereka merasa ketukar adalah satu, cara tempat naruh pedangnya. Tapi Shanks kan kidal. Orang-orang tuh lupa kalau orang kidal tuh naruh pedang di kanan. Gitu. Nah, sementara Shanks yang kita lihat Kalau aku ngerasa ini isengannya Oda sih. Iya, Oda iseng aja. Jadi kayak nggak, ya cuman buat pembicaraan aja. Cuman jelas-jelas kita nggak, apa ya, kalau Shanks sama Shamrock ketukar tuh kayak nggak make sense gitu. Nggak ada faktornya sih, nggak wow faktor doang gitu. Nggak butuh buat ditukar. Kayak bajunya itu kan juga orang bilang kalau cara pakai bajunya beda gitu. Ketukeran kan. Sama apa ya istilahnya? Sama Shanks di sini itu udah jelas dia habis ngelawan Kurohige Teach. Ini yang menarik sih. Aku penasaran. Itu sampai kita nggak tahu ya, kena alasan dia clash sama Teach ya. Kita masih belum tahu kenapa dia clash sama Teach. Dan itu Teach masih di Shirohige loh. Iya. Apakah waktu di sini itu Shanks konflik sama Shirohige? Makanya Shirohige bilang kayak gitu kalau ketika ngelihat mukanya Shanks. Ya nggak tahu lah ya. Kayak gimana? Yang jelas pasti konflik gede. Soalnya luka itu apa namanya, buat Shirohige juga penting kan. Iya. Ngelihat, maksudnya luka itu ada di ketika mereka bertarung itu Shirohige ada. Ya. Karena dia tahu yang ngelukain siapa, gitu loh. Sama buat Shanks itu bukan luka sembarangan. Ini luka yang membuktikan bahwa sifat Kurohige yang asli itu seperti apa di mata Shanks ya. Soalnya Shanks tuh menilai Kurohige kayak sekarang itu karena pertarungan ini gitu loh. Mungkin ya. Kalau ngeliat ininya ya. Yang menarik, Harald itu merasa pernah melihat Shanks, sama halnya yang seperti merasa pernah melihat Shamrock. Kemungkinan waktu enggak, wordingnya nggak gitu sih kalau pendapatku doh. Kalau aku bacanya ya, aku ngelihat, perasaanku pas ngelihat kamu dulu tuh sama kayak pas aku pas ngelihat Shamrock. Jadi secara timeline mungkin gini, Harald. Jadi ketika ini kan secara timeline berarti Shanks sudah di apa namanya,
Kapal Roger. Oke, gini. Aku urutin dulu deh ya. Heeh. Jadi ini jadi Roger somehow sampai ke Elbaf. Kayaknya sama deh, Mas. Ketemu Harald. Iya, Apa? kayaknya Sama sama deh. Ya lanjutin deh. Teori sekitar kita sama ya, bener kan? Sampai ke Elbaf, ketemu Harald lihat Shanks. Harald pas ketemu Samrock, kayaknya aku pernah lihat kamu deh. Iya. Harald, ya Pak, Samrock nggak peduli. Nah pas dia ngomong sama Shanks over explain over compensate. Makanya dia ngata-ngatain. Iya kan? Sama ya? Kurang lebih sama. Nah, makanya di akhir interaksi mereka, di Halal tuh ngelihatin kayak aku tahu dia bohong tapi aku nggak bisa membuktikannya. Iya. Kayak gitu loh, kayak meme itu. Actingnya beneran over. Kalau menurutku actingnya over compensate sih. Actingnya Shanks tuh. Iya, tapi make sense. Terus aku nggak ngerti ya. Aku pengen address satu hal sih itu, bahwa buat Tenryubito darah itu penting. Iya. Jadi kenapa kok Shanks kan udah jelas-jelas jadi bajak laut ya? Shanks sudah jelas-jelas di kapalnya Roger gini-gini, kok masih diterima? Ini alasan yang sama. Bagaimana Doflamingo yang udah jatuh masih dapat privilege? Ya. Jadi buat Tenryubito darah itu penting. Walaupun kamu udah di bawah, tapi kamu punya darah. Punya darah Tenryubito. Teoriku ya agak kamu punya beda privilege. Sih, teoriku agak beda sih, Mas. Kalau di sini kemungkinan tuh Shanks itu bisa menutupi fakta bahwa dia pernah berlayar sama Roger dan dia pernah berlayar sama. Jadi ini kemungkinan di titik ini dia itu ketemu, dalam tanda kutip ketemu ini setelah, jadi kayak elaborate planning di mana Shanks itu mumpung belum terkenal sebagai bajak laut, dia balik ke Tenryubito buat nyari informasi. Kayak gitu kemungkinan. Jadi emang sejarahnya dia nggak tahu, makanya ketika Harald bilang gitu, dia overcompensate, tidak menjelaskan apapun karena dia nggak mau ketahuan kok dia pernah jadi bajak laut sama Roger, gitu loh. Oke. Itu teoriku. Lalu kenapa Doflamingo ditolak? Shanks diterima. Itu satu karena Shanks itu nggak ketahuan pernah jadi bajak laut. Sementara Doflamingo satu keluarganya udah turun, privilege-nya udah hilang. Kenapa dia masih in some way dia masih punya istilahnya? Masih diturutin pengaruh, masih punya pengaruh sebagai Tenryubito karena dia tahu rahasia Marijoa. Sesimpel itu, Mas. Karena dia tahu rahasia Marijoa, dia nggak diterima buat balik, tapi dia sebagai si Chibukai masih ditakuti. Kalau aku sih, ini inline sama, ya ini mungkin kita berbeda pendapat ya. Inline sama soal bangsawan itu buat mereka darah itu segalanya. Iya. Jadi kelakuan bangsawan itu seperti itu kan. Makanya mereka cerita-cerita bangsawan itu kan soal mereka mencari membuat anak sebanyak-banyaknya, lalu dipilih yang paling kuat gitu. Ada model-model kayak gitu. Menurutku loh. Termasuk bagaimana mereka punya istri yang banyak. Termasuk kenapa Bonnie juga perlakuannya agak khusus gitu. Karena dia punya darah Tenryubito. Aku nggak merasa. Kenapa dia nggak langsung dibunuh? Oh iya sih. Kenapa dia dibiarin aja? Sampai di titik dia bener-bener ngacau banget yang udah nggak bisa nggak bisa tolerir, Saturn langsung yang turun tangan. Kalau aku lebih ke situ sih. Aku agak beda sih pendapat. Tapi ya boleh. Enggak, secara teori soal gimana Shanks elaborate plan tuh aku setuju sama kamu. Tapi ini teoriku soal gimana Tenryubito itu mengagungkan darah. Make sense. Karena mereka butuh berkembang biak kan. Iya. Iya sih. Soalnya kan mereka istilahnya? Cuman 20 keluarga.
Lanjut. Oke, lanjut. Ini ngena banget sih. Ini yang diceritakan ya, yang diceritakan di awal ya. Iya, yang legenda kebrutalan Loki. sampai ngebakar satu desa. Padahal ngebakar satu desa gara-gara ibunya. Tapi semuanya salah paham. Anjir. Ya Loki juga tidak pernah. Dan ini beneran ngesemen bahwa Loki itu baik. Ya karena pengaruh Ida juga. Bahwa lagi-lagi ini temanya One Piece sih. Darah nggak meter. Sama. Yang meter tuh hubungan. Yang meter tuh bond, ikatan. Sama ini sih. Ini juga yang bikin aku percaya yakin bahwa ini bukan apa ya istilahnya. Ini basis perkataan Loki bahwa kamu ke Hajrudin bahwa kamu juga nggak percaya kan kalau aku benar-benar melakukan itu, membunuh Harald. Jadi karena malah lupa kalimat itu. Kan sempet kan Loki bilang ke Hajrudin. Iya benar. Ingat sekarang ingat. Kayak kamu nggak percaya kan, nggak benar-benar percaya kan harusnya gitu loh. Ya ternyata ini mereka berdua walaupun dengan segala perbedaan, mereka berdua sama-sama sayang sama Ida, sama ibunya, gitu loh. Kalau ada yang protes kenapa Hajrudin milih pergi buat nyari obat, karena sense of waktunya raksasa beda. Iya. Dan daya tahan tubuh mereka itu juga beda. Kayak berhari-hari gitu loh. Nggak, mikirnya bertahun-tahun sama dengan berhari-hari. Jadi hari-hari di manusia biasa itu udah kayak bulan-bulan di raksasa gitu kan. Mungkin udah itu dulu. Ya itu aja dulu sih. Terima kasih udah nonton. Minggu depan tidak break, jadi kita akan ketemu lagi di Senin depan. Aku juga semoga. Sepertinya belum akan selesai di minggu depan, sepertinya. Iya. Karena bahas Sengs juga. Apalagi tapi aku berharap selesai di minggu depan sih. Walaupun nggak yakin. Minimal kita ngerti adegan awal gitu. Adegan awal itu ada di minggu depan, di akhir nggak apa-apa sih. Yang penting selesai karena aku jujur ini udah capek baca flashbacknya. Aku pengen kembali. Aku ngitung banget. Ini udah 16 chapter. Wajah. Ini hampir 2 volume. Iya ya. Udah panjang banget. Anjir, makanya aku juga pengen kembali ke present time itu. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di konten One Piece Ruang Ngobrol selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan juga follow medsos-medsos kami yang ada di deskripsi. Thank you.